Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Nur Pratama. Jadi di sini saya akan mempresentasikan proyek PKK saya. Saya di sini membuat web dengan nama Get Your Jobs. Jadi Get Your Jobs ini merupakan sebuah website yang dapat berguna untuk menampung orang-orang yang ingin mencari pekerjaan dan orang-orang yang ingin mencari pekerja untuk usahanya. Nah, adapun analisis yang telah saya lakukan yaitu analisis SWOT. Pertama, untuk kelebihan atau strength. Di sini terdapat dua jenis akun, yaitu untuk akun instansi dan user, yang nantinya akan dijelaskan lagi lebih lanjut pada demonstrasi. Terus yang kedua, adanya resume online. Resume online ini merupakan resume yang dapat memudahkan pelamar kerja untuk mendapatkan kerja di lowongan kerja yang mereka lamar di Get Your Jobs ini. Terus adapun opportunity, weakness dulu. Maaf. Untuk weaknessnya di sini mungkin untuk tampilannya masih biasa aja, terlihat biasa aja untuk beberapa orang, karena di sini juga cuma menggunakan Bootstrap 4 untuk masalah desain tampilan. Terus untuk masalah backend mungkin kekurangannya ada dalam pengorganisasian kode, karena di sini masih menggunakan PHP natif, yang dimana saya menggunakan PHP natifnya dengan konsep OOP dan MVC. Nah, terus untuk opportunity atau peluangnya sendiri, yaitu di website ini memiliki peluang untuk menampung orang-orang yang ingin mencari kerja ataupun orang-orang yang ingin mendapatkan pekerja untuk usaha yang mereka jalankan. Terus untuk masalah threat atau ancaman, karena aplikasi ini berbentuk website, sangat rentan untuk terserang beberapa serangan seperti SQL injection, kemudian cross-site scripting, dan denial of service. Jadi terus selanjutnya untuk hosting sendiri, di sini saya masih menggunakan hosting di web server yang telah saya buat di Debian 8 JC dengan Apache 2. Web servernya Apache 2 menggunakan modul PHP 7.1, dan untuk masalah database-nya saya menggunakan MySQL dengan bantuan PHPMyAdmin. Sebelumnya saya udah menghosting juga di hosting internet menggunakan 000webhostapp.com, tapi waktu itu ada sedikit masalah karena websitenya tertidur. Sekarang udah beres, jadi nanti bakal dikirim juga linknya untuk yang website online-nya. Nah, jadi langsung aja. Di sini untuk landing page user, ketika user mengakses website seperti ini, pertama ada slider, kemudian ada fitur-fitur utama, ini untuk pelamar, ini juga fitur untuk instansi, dan ini footernya seperti ini. Nah, kita langsung aja mulai demonstrasi dari sign up instansi hingga menerima pekerja instansi yang terakhir nanti. Kita mulai, kita bikin akun dulu. Nah, udah, kita login langsung. Nah, di sini tampilan untuk dashboard instansinya sendiri seperti ini. Di sini kita juga bisa melihat lowongan-lowongan kerja yang telah diposting oleh kita nanti dan oleh akun-akun instansi yang lain. Bisa dilihat, kita nggak bisa ngelamar kerja karena ya pada dasarnya akun instansi memang bukan buat mencari pekerjaan. Di sini juga bisa ganti untuk foto profil, nanti bakal didemonstrasikan. Di sini ada posting lamaran. Kita belum bisa untuk memposting karena kita belum melengkapi biodata dari perusahaan yang kita miliki. Di sini ada kalau lamaran, di sini juga ada list pelamar. Masih kosong semuanya karena memang baru dibuat juga akunnya. Nah, kita langsung coba aja. Supaya cepat. Jadi klik berhasil. Nah, kita ganti misal logo perusahaannya dengan ini. Nah, udah.
Sekarang kita bisa melakukan posting lamaran. Di sini misal ini biar cepet aja. Sini untuk syarat pendidikan, ada syarat pengalaman, gaji pegawai, waktu bekerja, tipe pekerjaan. Ini semua field yang ada di sini required, jadi perlu diisi semuanya. Kita save misal, nah lowongan bisa dilihat di tab kelola. Kita bisa lihat dari sini. Ini lamaran yang tadi udah kita tambahkan. Dan untuk list pelamar belum ada karena memang belum ada pelamar yang melamar di lowongan yang kita posting. Nah, jadi di sini kita bisa lihat di. Nah, kita tadi udah posting lamaran yang ini. Ini lamaran telah kita posting tadi. Kita bisa lihat, bisa dilamar karena ya yang pertama ini lowongan kita sendiri. Dan yang kedua, kenapa nggak bisa ngelamar? Karena kita pakai akun instansi. Nah, jadi langsung aja kita misal coba bikin akun pelamarnya untuk ngelamar di pekerjaan yang tadi. Udah, ini aja. Udah, kita daftar. Nah, di sini. Ini untuk tampilan dashboard dari pelamar seperti ini. Terus untuk bagian atas ini, gambar bagian atas ini saya sedikit meniru dari apa sih nama template-nya tuh Bootstrap Freelancer. Dari situ untuk tampilan sininya, dan untuk bawahnya saya buat sendiri. Nah, di sini juga kita bisa lihat get job dan pekerjaan. Pekerjaan ini nanti bisa kita lihat mulai dari semua pekerjaan yang telah kita lamar, mulai dari yang diterima, yang belum diterima ataupun yang ditolak, bisa dilihat di sini. Get job ini untuk mendapatkan pekerjaan, tapi kita belum bisa karena kita belum melengkapi biodata dan belum mengisi resume yang kita punya, jadi belum bisa. Jadi misal kita tambah keahlian aja. Nah, salah satu kekurangannya lagi di sini adalah untuk masalah tambah keahlian ini seharusnya seperti ini tuh bisa antara ini grafik artis dan ini grafik artis, harusnya nggak bisa, tapi di sini masih bisa karena saya belum terpikirkan untuk kode JavaScript-nya seperti apa. Jadi ini masih seperti ini. Kita kirim misal untuk keahliannya. Udah. Kita kirim. Kita buat nama lengkap. Nah, ini juga untuk umur. Misal nah, seperti ini. Nah, belum bisa karena umur belum mencukupi. Jadi untuk tanggal lahir ini kita harus pilih tanggal lahir yang usianya tuh lebih dari sama dengan 17 tahun. Karena kan kalau 17 tahun udah punya KTP, sedangkan kalau belum 17 belum punya. Kita misal coba aja ini. Cobain. Nah, udah. Nah, ini udah. Baru bisa kalau usianya lebih dari 17 tahun. Kita isi resume-nya sekarang. Karena kalau ini masih belum bisa. Karena resume-nya belum diisi. Kita isi resume. Semua field yang ada di sini itu required. Tapi kalau untuk diekspor PDF udah bisa sebenarnya. Cuman bakal ada bagian yang kosong. Nah, seperti ini. Karena emang kita belum ngisi. Jadi kita isi dulu supaya komplit. Untuk inputnya sendiri ini menggunakan input tel dengan pattern. Jadi harus ditulis di sini bisa 4 digit
dengan strip, di sini 4 digit dengan strip, di sini bisa 4 atau 5 digit. Untuk alamat gimana ya? Gimana aja lah. Pendidikan juga, pendidikan akhir kita bisa pilih bebas. Nah, udah kita save. Nah, media tamu telah diubah. Sekarang kita lihat resumenya juga udah terubah di sini. Kita bisa ekspor PDF dari sini. Nah, di sini bisa diekspor PDF. Semuanya udah lengkap. Di sini juga bisa di-save dengan pencet ini Ctrl S. Nah, di sini. Terus kita langsung lanjut ke Get Job. Cari pekerjaan. Nah di sini juga ada fitur search ya. Untuk fitur search ini bisa berdasarkan kategori dan judul. Jadi misal kita cari untuk kategori IT support. Nah ada segini. Berarti yang IT support ini. Nah jadi salah satu kekurangan dari fitur search ini yaitu belum live search fiturnya. Masih menggunakan PHP biasa, belum menggunakan Ajax untuk live search-nya. Jadi masih harus kayak refresh gitulah. Ini misal kita cari yang tadi. Nah, sini. Itu kita cari judul doang. Udah. Kita lamar dari sini. Nah, udah. Kita bisa lihat di sini total pekerjaan yang telah kita lamar. Sini ada total pekerjaan semuanya. DDD, IT support. Bisa dilihat sini. Ini yang pending berarti masih belum diterima oleh instansi. Untuk diterima berarti udah diterima, dan ditolak berarti ditolak lamarannya. Kita coba 2 ya. Ini udah T2, di sini ada 2. Jadi kita masuk dulu pakai akun DD untuk menerima pegawai. DD. Nah, di sini. Kita langsung ke list pelamar. Nah, ini pelamar yang tadi namanya L4 kali. Ini Gmailnya. Ini detail pekerjaannya pokoknya di sini ada keahlian juga. Nah, kita juga bisa lihat resume-nya di sini yang udah dia buat resume. Nah, kita juga sama bisa ekspor untuk PDF. Tunggu sebentar, agak lama. Soalnya untuk yang di sini langsung di download. Nah, jadi gini. Bisa dilihat resumenya tuh dari sini. Terus misal kita terima. Yakin akan menerima pekerja? Yakin kita terima pekerjaannya. Nah, berarti pekerjaan yang tadi udah kita terima di pekerjaan ini. Dengan lowongan yang tadi udah kita terima. Nah, kita bisa lihat di akun yang tadi ngelamar kerja. Salah, bukan akun yang ini. Bentar, tadi itu apa sih namanya? LL. Nah, bisa lihat total pekerjaan. Nah, ada 2. Ini hijau berarti aktif, udah diterima. Nah, di sini. Ini kan tadi memang udah diterima oleh instansi atau perusahaan DDD ini, jadi aktif statusnya. Terus ini lamaran pending, yang ke kantinnya Sija masih belum. Kita misal tambah lagi pekerjaan ya di kantinnya Sija dengan lowongan kerja yang berbeda, tapi dengan perusahaan yang sama. Nah, login. Nah, di sini bisa dilihat LLL. Ini
ini orang yang tadi LLL. Sini juga sama, bisa dilihat resumenya, maaf. Nah, langsung kita coba pilih terima yang di sini. Yakin. Nah, sudah diterima. Yang untuk pekerja butuhnya kita tolak. Dadah. Nah, udah ditolak. Kita login pakai akun yang tadi, akun LL. Nah, bisa lihat di sini yang diterima. Tuh, di sini yang diterima tadi yang di kantinnya saja, cari pekerja bidang data, dan yang ditolak ini yang bekerja butuh ini ditolak. Ini untuk semua pekerjaan yang udah dia punya gitu, yang aktif, yang ditolak ataupun yang masih pending. Tapi kan karena emang gak ada yang pending, alias dia nggak lagi ngelamar kerja lagi, jadi kosong. Terus untuk fitur lainnya paling ganti foto profil seperti biasa, bisa diganti. Nah, foto profil. Yang instansi juga sama, bisa diganti. Ini kan tadi udah diganti ya. Ya udah, ini kalau nggak salah. Nah, udah. Ya mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari proyek yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian ataupun kata-kata yang telah saya ucapkan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah mendukung saya dalam membuat proyek ini, baik itu teman, orang tua, ataupun Pak Diki sebagai guru PKK. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.